kawan tunaiku, selamat datang di segmen obrolan pinjaman. Nah, ketika kita sudah menjadi orang tua, tentunya akan ada banyak hal-hal baru yang perlu kita pelajari nih kawan tunaiku. Selain ilmu parenting, tentunya kita perlu tahu juga nih soal ilmu keuangan keluarga. Bagi kamu yang baru jadi orang tua, tentunya hal tersebut masih sulit dilakukan. Terlebih, info-info soal keuangan keluarga di internet masih cukup minim. Nah, jangan khawatir ya kawan tunaiku. Di sini bersama aku Dipta, aku akan share beberapa tips dan saran gimana sih cara mengelola keuangan keluarga yang ideal. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi tunaiku supaya kamu terus update soal tips keuangan dari tunaiku. Sebagai kepala keluarga atau pemimpin dalam keluarga, wajar bahwa segala hal atau segala keputusan yang terkait keluarga ada di tangan kita, termasuk soal uang. Nah, uang merupakan hal yang sensitif dan bisa merubah banyak hal. Setuju nggak kawan tunaiku? Karena uang merupakan hal yang sensitif, maka dari itu kita perlu banget nih untuk mengatur keuangan kita dengan baik kawan tunaiku. Sekarang aku akan share 4 tips untuk mengatur keuangan yang ideal ala tunaiku nih. Yang pertama, kita harus membuat perencanaan keuangan dari mulai jangka pendek hingga jangka panjang. Contohnya kayak gimana sih? Nah, contoh perhitungan biaya jangka panjang yaitu biaya pendidikan anak. Biaya pendidikan anak adalah estimasi biaya akan kita keluarkan untuk menyekolahkan anak dari mulai jenjang SD hingga jenjang kuliah. Nah, kalau contoh bentuk perhitungan jangka pendeknya yaitu biaya-biaya yang akan kita keluarkan untuk renovasi rumah. Tips yang kedua yaitu membuat pos-pos pengeluaran setiap bulannya. Ini penting banget loh kawan tunaiku, supaya kamu tahu berapa dan kemanakah uang yang kamu keluarkan selama sebulan. Misalnya, kamu bisa membuat atau menjatahkan uang belanja kamu sebesar 1 juta rupiah per bulan, atau uang transportasi sebesar 250 ribu rupiah per bulannya. Usahakan pengeluaran kamu berada di kisaran angka tersebut ya. Apabila lebih rendah, tentunya lebih baik. Selanjutnya, tips yang ketiga yaitu mencari pendapatan tambahan di luar gaji utama kamu. Nah, ini bisa kamu sesuaikan ya dengan kemampuan kamu masing-masing kawan tunaiku. Apabila kamu merasa bahwa gaji utama kamu belum cukup memenuhi kebutuhan kamu setiap bulannya, maka kamu bisa mempertimbangkan nih untuk mencari pekerjaan sampingan seperti menjadi dropshipper di toko online atau membuat kursus keterampilan tertentu. Namun, ada satu hal yang perlu kamu perhatikan nih kawan tunaiku. Jangan sampai aktivitas pekerjaan sampingan kamu mengganggu pekerjaan utama kamu ya. Khawatirnya nanti salah satu pekerjaan kamu ada yang hilang deh. Tips yang keempat atau tips yang terakhir yaitu membayar cicilan dan melunasi hutang. Cicilan dan hutang merupakan salah satu tantangan bagi sebuah keluarga karena di saat kita membayar kebutuhan kita juga harus membayar cicilan nih. Nah, kawan tunaiku tahu nggak sih berapa persentase ideal hutang yang bisa kita miliki dari gaji kita? Jawabannya yaitu 30% dari gaji kita. Misalnya nih, kawan tunaiku punya penghasilan per bulan sebesar 4.500.000 rupiah. Maka jumlah hutang ideal yang bisa kamu miliki yaitu 1.350.000 rupiah per bulan. Nah, yang perlu kamu pastikan juga bahwa kamu tidak membayar cicilan kamu dari pinjaman yang lain ya. Istilahnya jangan gali lubang tutup lubang gitu kawan tunaiku, supaya utang-utang kamu bisa terselesaikan lebih cepat dan tidak ada utang baru lainnya. Nah, ngomong-ngomong soal cicilan dan pinjaman nih, kamu pasti sering denger kan berita miring soal pinjaman online yang ada di media. Banyak kasus orang yang terjerat utang pinjaman online. Alasannya yang pertama, mereka tidak mempertimbangkan besaran cicilan yang mereka bisa bayarkan setiap bulannya. Jadinya gagal bayar deh. Nah, kalau alasan yang kedua, yaitu mereka meminjam di penyedia pinjaman yang ilegal. Yang udah gitu bunganya nggak karu-karuan besarnya.
Lagi-lagi di sini kita harus jeli dan cerdas dalam memilih produk pinjaman. Tentunya kita harus memilih produk pinjaman yang legal, terdaftar, dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Salah satu pinjaman online yang bisa kamu percayai yaitu Tunaiku. Pinjaman mudah dengan cicilan ringan dan aman dari Amar Bank yang sudah resmi dan diawasi oleh OJK tentunya. Dengan pinjaman mencapai 20 juta rupiah dan tenor hingga 20 bulan yang bisa kamu sesuaikan, maka kamu tidak perlu khawatir nih kawan Tunaiku. Jadi kamu bisa menyesuaikan juga dengan pos-pos keuangan kamu setiap bulannya deh. Gak cuma bisa penuhi kebutuhan, tapi bersama Tunaiku semua bisa lebih berani. Jadi gimana nih kawan Tunaiku? Kamu udah dapat gambaran belum gimana cara mengelola keuangan kamu dengan tepat? Yuk jadi lebih berani dan lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga kamu bersama Tunaiku. Sebelum aku pamit undur diri, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini, serta jangan lupa tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di obrolan pinjaman selanjutnya.